Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Noval Effendi dengan NIM 220512041443. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul perancangan aplikasi e-commerce berbasis Android di Marawis Al-Madinah Raya. Yaitu adapun rumusan dari latar belakang penelitian, yaitu berdasarkan rumus latar belakang di atas penelitian perumusan masalah, yaitu bagaimana membangun e-commerce berbasis Android di PT Marawis Al-Madinah Raya. Dan yang kedua yaitu adapun tujuan dari penelitian adalah yaitu membangun aplikasi e-commerce berbasis Android di PT Marawis Al-Madinah Raya. Dan adapun yang kedua yaitu ada manfaat dari penelitian. Yaitu ada manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian, yaitu memperluas jangkauan pemasaran sistem berbasis mobile, memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, termasuk luar kota atau bahkan luar negeri, tanpa memerlukan kunjungan fisik ke luar lokasi. Dan adapun batasan masalah, yaitu yang pertama yaitu sistem hanya memberikan informasi produk yang tersedia dan proses pembelian produk tersebut. Dan yang kedua, data yang diolah hanya data produk dan data pengguna informasi, itu pengguna transaksi secara online. Dan yang ketiga, pembayaran transaksi pembelian dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melakukan transfer uang secara manual pada rekening yang ditetapkan oleh perusahaan di PT. Dan yang keempat, yaitu ada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data barang PT Marawis Al-Madinah Raya. Dan yang ketiga yaitu ada Kotlin. Kotlin merupakan sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada Java Virtual Machine atau JVM ataupun menggunakan compiler LLVM yang dapat pula dikomplikasikan ke dalam bentuk kode sumber JavaScript. Kotlin merupakan bahasa pemrograman modern yang mudah dipelajari, sederhana, dan efisiensi. Dan yang keempat yaitu menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali dibenarkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai adalah dalam software engineering. Di sini ada pula dalam penelitian ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada yang pertama yaitu pengumpulan data. Kita mengumpulkan data-data yang sudah kita temukan dan kita cari, yaitu pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan serta mempermudah dalam penelitian. Adapun data yang penulis gunakan adalah data primer atau data sekunder. Yang kedua yaitu ada analis. Pada tahap ini dilakukan proses analis kebutuhan sistem. Di antaranya adalah analis kebutuhan fungsional, analis kebutuhan non-fungsional, analis kebutuhan pengguna, analis proses bisnis lama, dan proses bisnis baru. Dan yang keempat, ini perancangan yang keempat, yaitu pada tahap model ini dilakukan proses perancangan sistem menggunakan UML serta perancangan antarmuka.
interface. Dan yang kelima yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan proses implementasi desain yang sudah dibuat ke dalam kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan XML dengan aplikasi Android Studio. Dan pengujian yang terakhir, pada tahap terakhir ini dilakukan proses pengujian sistem dengan menggunakan metode black box untuk menguji fungsi sistem yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran dihasilkan sesuai dengan keinginannya. Analis dan perancangan. Analis kebutuhan fungsional menggambarkan proses atau layanan yang harus disediakan oleh perancang aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Analis kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsional diharapkan dapat menjadi batasan atau pendukung layanan yang ada pada perancangan aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Perancangan sistem yaitu ada 3, yaitu use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi utama pada sistem dan berbagai aktor yang berinteraksi dengan sistem. Use case diagram pada perancangan aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Dan yang kedua, activity diagram login petugas. Activity diagram login petugas merupakan alur sistematis aktivitas petugas toko untuk masuk ke dalam perancangan aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Activity sequence kelola data produk. Sequence diagram login penduduk menggambarkan proses pengguna aplikasi, yaitu petugas masuk ke dalam aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Dan hasil antarmuka yaitu ada 3, halaman menu utama back-end petugas, dan yang kedua halaman utama customer, dan yang ketiga halaman pesanan customer. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.